Yohanes 1 ayat 15 sampai 17. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang ku maksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Terus kalian, dalam kekristenan terdapat banyak paradoks. Mungkin saudara baru dengar kata paradoks itu. Paradoks adalah dua hal yang nampaknya berkontradiksi, tetapi saling melengkapi, dan itu adalah realitanya. Saya ulangi lagi. Paradoks adalah dua hal yang nampaknya berkontradiksi, tetapi saling melengkapi, dan itu adalah realitanya. Ambil contoh. Kita melihat air yang mendidih, ada asapnya, ada uapnya. Ya. Tapi kalau kita melihat es batu, di bawah sinar matahari juga ada asapnya, ada uapnya. Nah, saudara sekalian, kalau kita pegang es batu, pikir kita panas, ternyata dingin. Jadi dingin, tapi ada asap, ada uapnya. Saudara sekalian, kita melihat inilah paradoks. Dua hal yang nampaknya berkontradiksi, tapi saling melengkapi, dan itulah realitanya. Contoh paradoks dalam kekristenan apa? Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Tidak ada pribadi lain seperti Tuhan Yesus. Pribadi lain kalau Allah ya Allah. Tapi kalau manusia ya manusia. Tapi Yesus lain. Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Ambil contoh, Alkitab itu firman Allah. Itu pada satu pihak ya, pada satu sisi. Alkitab itu firman Tuhan. Tapi pada pihak lain, Alkitab juga literatur manusia. Ada tipe puisinya, ada tipe sejarahnya, ada tipe syairnya, ada tipe berkaitan dengan hal lainnya. Lalu sekalian surat-surat kiriman dan hal-hal lainnya. Jadi Alkitab itu firman Allah, tapi pada pihak lain juga literatur manusia. Itu juga paradoks. Lalu sekalian, kekristenan memang terdapat banyak paradoks. Dua hal yang nampaknya berkontradiksi, tetapi saling melengkapi, dan itulah realitanya. Lalu sekalian, dalam ayat 15b, Yohanes 1 dikatakan, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ini Rasul Yohanes bicara tentang Yohanes Pembaptis. Ya. Kemudian daripadaku, kata Yohanes Pembaptis, akan datang dia, Sang Mesias, yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, inilah dia yang kukatakan, dia akan datang lebih kemudian dari aku, lebih kemudian daripada aku, tapi lebih besar dari aku, sebab sebelum aku ada, dia sudah ada. Itu dalam terjemahan sehari-hari. Sebelum aku ada, dia sudah ada. Secara usia manusia, Yesus itu 6 bulan lebih muda dari Yohanes Pembaptis. 6 bulan lebih muda dari Yohanes Pembaptis. Dalam Lukas 1 ayat 36 dikatakan, dan sesungguhnya Elisabet, ibu daripada Yohanes Pembaptis, sanakmu itu, sanakmu adalah sanak Maria, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, yaitu mengandung Yohanes Pembaptis. Inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ya, jadi usia Yohanes Pembaptis secara manusia itu 6 bulan lebih tua daripada usia Yesus secara manusia. Ya, tapi dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 15b, sebelum aku ada, kata Yohanes Pembaptis ya, sebelum aku ada,
dia, yaitu Sang Mesias itu sudah ada. Itulah paradoks. Namun Yesus adalah Sang Firman Allah yang kekal. Beliau adalah Sang Firman Allah yang kekal. Sebagai Sang Firman Allah ya tentunya dari kekal sampai kekal. Tapi pada pihak lain Yesus telah menjadi manusia dan telah menjadi daging. The Word became flesh. Sang Firman menjadi daging. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Ini satu hal yang sungguh-sungguh menggemparkan. Apa-apaan ini orang Yahudi berpikir demikiannya karena mereka belum mengerti. Usiamu kan muda, sedangkan Abraham tuh hidup sekian lama, ya sekitar beberapa ribu tahun, ya terus sekalian. Tapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Dikatakan dalam King James Version dikatakan before Abraham was, kata was itu past tense, I am. Before Abraham was, I am. Di hadapan Musa, Allah menyebut dirinya sebagai I am that I am. I am that I am. Keluaran 3:14 dalam bahasa Ibrani disebut Ehye Asher Ehye. Itu ada khotbahnya sendiri tentang Ehye Asher Ehye. I am that I am. Semua hidup manusia dikategorikan dengan waktu past tense, present tense sekarang, dan future tenses yang akan datang. Itu semua hidup manusia, semua nabi-nabi, semua rasul-rasul itu dikategorikan waktunya sebagai past tense, present tense, dan future tenses. Lalu, yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Di hadapan Allah yang kekal, bentuk waktunya selalu present tense, I am. Ya, dengan perkataan ini ingin menyadarkan kita bahwa Yesus adalah kekal adanya. Sang Firman yang kekal. I am present tense. Ya. Di hadapan Allah yang kekal, bentuk waktunya selalu present tense. Oke. Nah, Yohanes 1 ayat 16-17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kata kepenuhannya dalam ayat ini berasal dari kata pleroma dalam bahasa Yunani. Pleroma. Pleroma itu berarti dalam bahasa Inggris the sum total of all that is in God. Jumlah total dari semua yang di dalam diri Allah, dalam pribadi Allah. Jumlah total dari semua yang di dalam pribadi Allah. Itu pleroma. Keluar dalam Kolose 1 ayat 19 di situ ada pleroma juga, kata pleroma. Karena seluruh kepenuhan pleroma Allah berkenan diam di dalam Dia, yaitu Yesus itu. Berkenan diam di dalam Yesus itu. Kolose 2 ayat 9 disebutkan lagi. Sebab dalam Dialah, dalam Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan, seluruh pleroma dari kealahan. Ya, Kolose 2 ayat 9. Oke. Nah, makna kata pleroma dalam pribadi Yesus, maksudnya dalam pribadi Yesus terdapat totalitas hikmat, totalitas kuasa, dan totalitas kasih Allah. Totalitas hikmat, kuasa, dan kasih Allah. Dalam konteks ini, ya. Karena hal tersebut, Yesus dalam bahasa Inggris disebut inexhaustible. Inexhaustible maksudnya tidak habis-habisnya dapat menolong hidup manusia. Kita manusia lain. Kita bisa menolong 1-2 orang,
Tapi kalau orang ketiga datang, aduh harta saya habis, uang saya habis. Karena saya sudah menolong 2 orang teman. Tapi kalau Yesus beda. Inexhaustible. Tidak habis-habisnya. Kuasanya, kekuatannya, kemampuannya, ya, hikmatnya, ya, kasihnya. Tidak habis-habisnya dapat menolong hidup manusia yang memohon kepada dia. Puji Tuhan. Inexhaustible. Tidak habis-habisnya dapat menolong hidup kita. Puji Tuhan. Yang terpenting, apakah permintaan tersebut sesuai dengan kehendaknya? Kalau kita minta, wah luar biasa, kita bersikeras minta. Tapi permintaan kita nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya tentunya Tuhan berkata no. Kita nggak bisa mengatur Tuhan. Kita nggak bisa menyetir Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang besar itu. Kita yang selalu berkata, Tuhan ini kemauan saya. Tapi saya serahkan kemauan saya kepada pengaturan kehendak-Mu. Karena kehendak-Mu itu yang terbaik. Kehendak-Mu itu yang paling sempurna. Jadi kita menundukkan kehendak kita di bawah pengaturan, di bawah kehendak Tuhan saja. Itu doa. Itu doa yang baik di hadapan Tuhan. Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku, kata Rasul Paulus, akan memenuhi segala keperluanmu. Tidak disebut segala kemauanmu, tidak. Tapi Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Karena seringkali kemauan kita gak sesuai dengan keperluan kita. Kalau Tuhan berikan apa yang kita maui, mungkin itu berbahaya bagi kita. Tapi Tuhan selalu memenuhi segala keperluan kita. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Ya, seseorang dapat datang kepada Yesus dengan membawa kebutuhan apapun. Mereka bisa bawa, kita semua bisa datang kepada Yesus membawa segala kebutuhan kita. Dan mendapat pemenuhannya atas kebutuhan itu. Bukan keinginan kita. Ya, kita butuh berbeda dengan kita ingin. Yang butuh apa? Itu yang paling penting. Yang Tuhan sudah sediakan. Yang Tuhan sudah siapkan. Bukan keinginan kita. Ya, ini puji Tuhan. Oke. Tuhan Yesus mampu melakukan hal-hal yang tidak dapat manusia lakukan. Gak dapat manusia lakukan. yakni mengubah manusia dari dalam hatinya. Itu Tuhan Yesus. Mampu mengubah manusia dari dalam hatinya. Manusia yang berdosa termasuk umat Tuhan, termasuk kita dan saudara sekalian yang mendengarkan khotbah ini. Manusia yang berdosa masih mempunyai tubuh jasmani dengan tabiat dosa kita. Sinful nature. Saudara dan saya masih hidup di dunia ini dengan sinful nature, dengan tabiat dosa kita. Walaupun kita semakin lari, semakin diperbarui agar sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi tetap selama kita masih hidup di dunia ini, masih ada sinful nature, tabiat dosa kita. 2 Korintus 5 ayat 17 Rasul Paulus berkata apa? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru. Di dalam Kristus, semua yang percaya pada Yesus itu dijadikan sebagai ciptaan baru. Status sebagai ciptaan baru sudah dianugerahi oleh Tuhan pada waktu seseorang terima Tuhan Yesus. Ketika seorang terima Tuhan Yesus diberikan status baru, yaitu sebagai ciptaan baru. Ya, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Namun prosesnya masih berlangsung seumur hidup. Kita terus diproses untuk kita semakin diubahkan. Sifat-sifat kita yang tidak berkenan diubahkan. Dalam proses berapa lama? Ya seumur hidup. Tapi status kita yang baru sudah dikaruniakan pada waktu itu kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Status sebagai orang yang dibenarkan oleh anugerah Tuhan saja. Puji Tuhan. Proses pengudusan oleh Roh Kudus
masih terus berlangsung selama hidup kita di dunia ini. Masih terus berlangsung. 2 Korintus 3:18b dikatakan, dan oleh sebab itu kita terus menerus diubah menjadi seperti Dia. Makin lama kita makin cemerlang. Kecemerlangan itu dari roh, dan roh itu adalah Tuhan. Ya, dibentuk terus, diproses terus oleh Roh Kudus itu. 2 Korintus 3:18b. Iya, ini gambar apa nih? Ini proses penggosokan permata, batu permata. Ya. Orang memproses batu permata itu dipotong ya dari batu-batuan aslinya, kemudian digosok sehingga terpancar sinarnya, pantulannya. Ya, setelah semua sudah dianggap terbaik baru dijual. Demikian juga kita, manusia yang berdosa ini. Ketika kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus akan memproses kita. Seperti batu permata itu dipotong dan digosok, ditempah, ya, diuji, diarahkan, diproses oleh Roh Kudus. Sehingga kita menjadi makin cemerlang di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Rasul Paulus masih dibentuk oleh Roh Kudus. Masih dibentuk oleh Roh Kudus. Pada waktu beliau masih hidup di dunia ini tentunya ya. Iya, Kisah Rasul 15 ayat 37 sampai 40 kita melihat proses pembentukan Roh Kudus itu. Barnabas ingin bawa Yohanes Markus. Tapi Paulus merasa tidak baik membawa Markus yang tidak mau bekerja bersama-sama dengan mereka dan meninggalkan mereka di Pamfilia. Ini Markus nih anak manja. Ketika bertemu dengan kesulitan dalam pelayanan, langsung ingat mama. Dia pulang, dia balik ke Yerusalem, ketemu dengan mamanya. Dia tinggalkan Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus sebagai orang yang menjadi pemimpin, dia marah besar. Ini anak muda ini gak layak untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk mengabarkan Injil Tuhan. Dia marah. Ya. Tetapi dalam kaitan ini, Barnabas ingin membawa Markus. Paulus berkata jangan bawa dia masih kekanak-kanakan. Akhirnya terjadi pertengkaran. Maka Paulus dan Barnabas bertengkar keras sehingga akhirnya mereka berpisah. Bayangkan, Barnabas dan Paulus yang dulunya baik, teman sekutu, teman sepelayanan, akhirnya terpisah dikarenakan berbeda pilihan. Barnabas mengambil Markus dan berlayar ke Siprus. Sedangkan Paulus memilih Silas untuk mendampingi dia. Nah, kalau cerita itu berhenti sampai di situ dan selesai, maka proses Roh Kudus tidak bekerja dalam diri hamba-hamba Tuhan ini. Tapi ternyata Roh Kudus bekerja terus, memproses Rasul Paulus yang besar itu, Rasul besar itu, tapi juga memproses Markus yang masih kekanak-kanakan, diproses semakin dewasa. Buktinya apa? Proses pembentukan Roh Kudus itu. Dikatakan kemudian ada rekonsiliasi antara Paulus dengan Markus. Ya, dari mana kita tahu? Ini dalam 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas, ini kata Paulus ya, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus. Yang dulu pernah ditolak oleh Rasul Paulus ya. Tapi dibentuk, diproses, ada jadi dewasa. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Karena pelayanan Markus itu penting bagiku, itu kata Rasul Paulus. Jadi sudah terjadi rekonsiliasi di antara Rasul Paulus dengan Markus. Puji Tuhan. Hamba Tuhan yang besar pun masih terus diproses oleh Roh Kudus. Kita lihat lagi pembentukan Roh Kudus dalam diri Rasul Petrus. Roh Kudus membentuk Rasul Petrus. Ya, dari mana kita tahu? Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Ketika Petrus datang ke Antioquia, saya, kata Rasul Paulus, menentang dia terang-terangan. Sebab tindakannya itu salah. Mula-mula ia, yaitu Petrus, duduk makan bersama-sama dengan saudara yang bukan Yahudi. Dengan orang-orang non-Yahudi. Tapi percaya Yesus ya. Tapi setelah orang-orang utusan Yakobus tiba, yaitu orang-orang dari Yerusalem itu. Ya, ia, yaitu Petrus, menjauhkan diri dari saudara bukan Yahudi. Mulai Rasul Petrus merasa risih
untuk duduk bersama dengan orang-orang Kristen, tapi bukan dari golongan Yahudi, ya. Sebab takut kepada orang-orang yang mau agar semua orang disunat. Jadi sebagian orang-orang Yahudi yang dari Yerusalem yang jadi Kristen tuh, mereka berkata, oh kalau kamu mau kami akui sebagai pengikut Tuhan, kalian yang bukan non Yahudi harus disunat. Nah, terjadi pertengkaran di situ, perdebatan di situ, ya. Jadi Rasul Petrus waktu itu masih belum teguh pendiriannya, ya. Sebab takut terhadap orang-orang yang mau agar semua orang disunat. Lalu ketika Paulus melihat sikap Petrus yang tidak benar itu, saya, kata Paulus, berkata kepada Petrus di depan semua orang yang hadir di situ, kalau saudara sebagai orang Yahudi sudah hidup seperti orang bukan Yahudi, yaitu munafik itu, mengapa saudara sekarang mau paksa orang-orang lain hidup seperti orang Yahudi? Ya, ini Rasul Paulus adalah seorang rasul yang terus terang. Kalau dia lihat salah, walaupun Petrus itu rasul besar, dia tegur di hadapan orang-orang. Ya, memang Rasul Petrus terus dalam pembentukan Roh Kudus. Ya, semakin lama semakin dewasa. Lalu bagaimana sikap dan respon Petrus ketika ditegur oleh Paulus? Namun Rasul Petrus tidak sakit hati terhadap Paulus, nggak sakit hati dia. Ya, yang telah menegurnya di depan umum, tapi bersikap rendah hati, ya karena memang dia kurang tepat, keliru, ya dia rendah hati. Rasul Petrus adalah salah satu pimpinan gereja mula-mula di Yerusalem, ya orang besar, tapi dia nggak rendah hati menerima teguran Rasul Paulus itu. Ya. Dalam 2 Petrus 3:15 dikatakan apa? Kata Petrus, ya, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, dia menyebut Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Rasul Petrus tidak sakit hati karena ditegur oleh Rasul Paulus. Ya, jadi kita melihat satu sikap yang dewasa. Kalau saudara dan saya ada salah, ada sikap atau perkataan yang salah, biar kita tidak sakit hati kalau ada sesama anak Tuhan menegur kita. Biar kita bertobat dan mengakui kalau memang kita salah. Ya. Karena sekali lagi, saudara dan saya belumlah menjadi orang yang sempurna, terus dibentuk oleh Roh Kudus. Amin. Oke. Seseorang dapat datang kepada Yesus dengan berbagai cita-citanya. Dan mendapat cita-citanya terpenuhi. Ya, tetapi yang sesuai dengan pimpinan Tuhan. Jangan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang gak sesuai dengan pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan tuh melampaui apa yang orang itu pernah pikirkan. Kita kadang-kadang memikirkan terlalu pendek, tapi Tuhan melihat dari kejauhan, dari jarak yang jauh sekali. Ya, yang melampaui apa yang orang itu pernah pikirkan atau cita-citakan sebelumnya. Ya, kita boleh minta, tapi kita berkata, Tuhan, ini kehendakku, ini rencanaku. Tapi aku sadar segala apa yang aku pikirkan hanya singkat sekali, Tuhan. Tapi saya serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang punya rencana yang besar, yang bisa melihat sesuatu dari paradigma yang lebih luas. Saya berharap kepada Tuhan untuk memimpin hidup saya selanjutnya. Demikian. Ya. 1 Korintus 2 ayat 9, Rasul Paulus berkata apa? Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Hal-hal yang surprising, ya. Gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, bahkan gak pernah muncul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang penting kita kasih Tuhan, taati perintah Tuhan saja. Maka akan ada banyak hal yang surprising, yang gak pernah dilihat oleh mata, yang gak pernah didengar oleh telinga, dan gak pernah muncul dalam hati manusia. Puji Tuhan. Ya, Yakobus 1:17a dikatakan, setiap pemberian yang baik, hadiah yang sempurna datangnya dari surga,
diturunkan oleh Allah, pencipta segala terang di langit. Ya, pemberian yang baik, hadiah yang sempurna. Pemberian yang baik tidak identik dengan yang kita inginkan. Karena seringkali tanpa kita sadari yang kita inginkan sebenarnya nggak baik. Ya. Pemberian yang baik tidak identik dengan yang kita inginkan. Tapi melampaui keterbatasan pengetahuan kita. Melampaui, beyond. Ya, our limited thinking. Our limited thought. Ya, yang melampaui keterbatasan pemikiran kita. Dalam Yesus, seorang yang senang akan keindahan akan menemukan keindahan yang sempurna. Perfect beauty. Ya. Tuhan Yesus adalah pribadi yang wonderful. Bukan hanya good, tapi wonderful. Tuhan Yesus adalah pribadi yang wonderful. Lihat Yesaya 9 ayat 5a. Namanya disebut wonderful. Counselor. Ya. Tuh Yesaya 9 ayat 5. Ya, bandingkan lagu yang pernah ditulis sekian puluh tahun yang lalu oleh seorang bernama Benjamin A. Bauer. Yang mungkin sudah pernah dengar lagu ini, lagu yang sudah lama ya. Wonderful, wonderful Jesus, who can compare with thee? Wonderful, wonderful Jesus, fairer than all art thou to me. Wonderful, wonderful Jesus, oh how my soul loves thee. Fairer than all the fairers, Jesus art thou to me. Wonderful, wonderful Jesus. Benar itu. Dalam Yesus, seorang yang sedang cari hikmat dan pengetahuan akan menemukan hikmat dan inspirasi yang sejati dalam Tuhan Yesus. Pada satu batang pohon kelapa ada hikmat Tuhan yang luar biasa. Satu batang pohon kelapa. Sudah perhatikan ya. Daging buah kelapa itu kaya nutrisi dan serat. Air kelapa bermanfaat untuk melawan penyakit diabetes. Minyak kelapa menyehatkan rambut. Tempurungnya bisa sebagai wadah makanan dan kerajinan tangan. Daun kelapa untuk membuat atap rumah. Batangnya sebagai bahan bangunan, batang kelapa. Ya. Bunga kelapa bisa untuk obat. Dan rangka pada daun kelapa, rangkanya bisa dipakai sebagai sapu lidi. Saya menyebutkan 7 manfaat, ya, bahkan lebih dari pohon kelapa itu. Luar biasa. Ini ciptaan Tuhan yang ajaib. Yang sempurna. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Dalam Yesus, seorang yang membutuhkan keberanian akan mendapat rahasia keberanian itu. Itu berani tapi benar. Jangan ada orang berani tapi salah. Tapi berani dan benar. Yesus Sang Immanuel, yaitu Tuhan menyertai umatnya. Kalau imanmu mau bertumbuh, jika ada tantangan, jangan lari. Tapi hadapi bersama dengan Tuhan, minta hikmat, bimbingan dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dalam Yesus, seorang yang sadar akan dosa-dosanya akan mendapat pengampunan dari dosa-dosanya. Tuhan Yesus mampu mengampuni dosamu karena beliau sudah mati dan bangkit lagi. Ya, dan tidak mati lagi. Dan diberi kuasa untuk hidup berkenan di hadapannya. Hidup baru memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Dalam Yesus
pleroma, kepenuhan dari Allah dinyatakan bagi umatnya. Oh, luar biasa. Percayalah pada Yesus, maka engkau akan mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus itu. Puji Tuhan. Dalam ayat 16 dikatakan Yohanes 1, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Maksudnya ayat ini adalah pertama, dalam Kristus kita mendapat kekaguman yang membawa kepada kekaguman berikutnya. Kekaguman, muncul lagi kekaguman, muncul lagi kekaguman. Orang yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus akan dipenuhi oleh kekaguman demi kekaguman. Akan kasih, kuasa, penyertaan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Misalnya seorang yang sedang studi tentang tubuh manusia. Seorang dokter misalnya. Ya, dokter belajar tentang tubuh manusia. Dan sangat terpukau tentang apa yang dipelajari tentang tubuh manusia. Tubuh manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Ya, ambil contoh nggak usah semua. Apa ini? Ya ini, ginjal. Pelajari ginjal saja, luar biasa. Ya, ada banyak pengetahuan yang luar biasa tentang keajaiban tubuh. Ya, tubuh manusia. Itu hanya salah satu ciptaan Tuhan yang sangat banyak. Itu ginjal itu. Ya. Orang setiap hari kita makan, minum, darah kita bisa seringkali disusupi akan kedatangan, akan dimasuki oleh racun-racun. Ya, tapi ternyata Tuhan menyediakan fasilitas yang luar biasa, yaitu ginjal yang berfungsi untuk mencuci darah, cuci darah. Ginjal itu salah satu fungsi yang penting adalah mencuci darah. Ya, menyingkirkan segala racun-racun yang ada pada darah manusia. Sehingga kalau orang sampai gagal ginjal, itu harus cuci darah. Bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali, ada yang saya dengar bisa seminggu 3 kali. Karena gagal ginjal. Jadi ginjal itu fungsinya sangat penting dalam hal cuci darah itu. Cuci darah manusia. Ya. Kita tidak sadar bahwa 2 ginjal kita ini, ya, kiri kanan itu mencuci darah kita setiap hari. Ya, puji Tuhan. Itu adalah hasil daripada ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang mengagumkan. Ya. Oke. Demikian pula dengan pengalaman hidup bersama dengan Kristus. Semakin kita mengenal Tuhan Yesus dan hidup bersama Dia, Dia akan menjadi semakin indah dan luar biasa. Semakin indah dan luar biasa. Ya, seperti lagu yang tadi kita sudah dengarkan. Wonderful, wonderful. Sungguh ajaib Tuhan kita Yesus itu. Ya. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, di sorga selalu ada pujian kepada Sang Pencipta dan Penebus. Ya, pujian terus menerus. Kenapa? Karena keajaiban Tuhan yang bersifat kekal. Allah itu Allah yang maha ajaib. Sehingga setiap umat yang masuk dalam bentuk roh, ya, masuk ke surga, mereka begitu terpukau dengan keajaiban Tuhan. Sehingga dikatakan mereka di surga memuji-muji nama Tuhan. Karena keajaiban Tuhan. Iya. Kembali. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Makna kedua adalah dalam Kristus seseorang mengalami anugerah demi anugerah. Grace upon grace. Anugerah demi anugerah. Pada zaman dan situasi yang berbeda, perlu anugerah Allah yang berbeda juga. Ya, kita berkata dulu waktu anak-anak masih kecil, wah Tuhan memberikan anugerah luar biasa pada keluarga kami. Lalu bertanya kita, sekarang anak-anakmu sudah besar, sudah berkeluarga, apakah engkau masih mengalami anugerah? Kami, saya dengan istri mengalami anugerah yang dari Tuhan. Baik pada waktu anak-anak masih bayi, anak udah bertumbuh, belajar, sekolah, kemudian kuliah,
kemudian mereka bekerja, dan sebagian satu sudah menikah. Itu anugerah. Ya, Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan sikon kita yang berbeda-beda. Ya, ada anugerah saat kita makmur, ada anugerah saat kita sulit. Ya. Kita butuh anugerah Allah pada masa terang, pada masa muda itu, juga butuh anugerahnya pada masa tua, itu dalam bayang-bayang maut. Semua kita butuh anugerah Tuhan. Karena kita adalah manusia yang lemah dan butuh the grace of God, anugerah Tuhan. Ya. Gereja Tuhan butuh anugerah Allah yang pada masa aniaya atau pada masa penerimaan dari masyarakat. Sebagian gereja Tuhan di Indonesia mengalami aniaya, tapi sebagian tempat gereja Tuhan diterima oleh masyarakat. Baik gereja yang mengalami aniaya maupun diterima oleh masyarakat, kita sangat butuh anugerah Allah. Pada masa makmur, kita butuh kekuatan dari Tuhan agar kita tidak hanyut dalam kesenangan dunia. Tapi pada waktu kita mengalami tantangan, kita butuh anugerah Allah untuk menguatkan iman kita agar tidak kita meninggalkan Tuhan karena aniaya itu. Puji Tuhan. Iya. Kita butuh anugerah Allah ketika berada dalam posisi puncak atau ketika kita sedang putus asa. Butuh anugerah. Ketika kita perlu anugerah Tuhan yang memimpin kita dalam situasi mantap tentang suatu hal, atau sedang merasa nggak ada yang pasti di dunia ini. Kita bingung, nggak ada yang pasti. Kita butuh anugerah Allah. Selalu. Anugerah Allah itu nggak pernah statis, tetapi selalu dinamis. Anugerahnya nggak pernah gagal dalam berbagai sikon yang berbeda-beda. Penting ya? Ayo kita baca sama-sama yang hijau ini. Anugerah Allah tidak pernah statis, tetapi selalu dinamis. Anugerahnya tidak pernah gagal dalam berbagai sikon, situasi kondisi yang berbeda-beda. Puji Tuhan. All through life, we are constantly receiving grace instead of grace. Anugerah demi anugerah. For the grace of Christ, anugerah Kristus, is triumphantly, secara berkemenangan, adequate to deal with. Cukup untuk kita menghadapi berbagai macam situasi. To deal with any situation. Puji Tuhan. Filipi 4 ayat 12 dan 13. Rasul Paulus berkata apa? Dalam terjemahan sehari-hari ya. Saya sudah mengalami hidup serba kekurangan dan juga hidup dengan berkelebihan. Ini kata Rasul Paulus ya. Saya sudah mengenal rahasianya untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga. Yang kekurangan maupun kelimpahan. Baik keadaan makmur maupun keadaan miskin. Baik keadaan mewah maupun keadaan berkekurangan. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Kekuatan yang dari Tuhan. Kita butuh dalam keadaan lancar maupun tidak lancar. Kita selalu butuh kekuatan agar kita tetap bersandar dan percaya pada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Pada masa penyelamat, kehidupan diatur oleh Taurat. Manusia harus melakukannya. Terserah apakah ia suka atau tidak, apakah ia tahu alasannya atau tidak, tetap harus melakukan Taurat itu. Ya, itu penyelamat. Tapi dengan kedatangan Yesus yang memulai perjanjian baru, umat Tuhan tidak taat kepada Taurat seperti seorang budak. Bukan itu maksudnya. Kalau orang harus taat pada hukum Taurat seperti seorang budak, itu keliru. Namun kita melakukan Taurat karena respon kita terhadap kasih Allah yang kita sudah alami. Jadi seorang yang sudah menerima kasih Allah yang telah menebus kita, yang telah membebaskan kita. Sekarang kita hidup baru bersama dengan Tuhan.
Dan setelah itu, waktu kita hidup baru, kita mohon Roh Kudus menguatkan kita untuk melakukan perintah Tuhan, termasuk melakukan Taurat Tuhan. Jadi 10 hukum Taurat itu berlaku pada diri anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya, melalui Yesus, Allah Sang Pemberi Taurat telah menjadi Allah Bapa. Allah sebagai hakim, namun ia lebih dahulu mengasihi umatnya dalam Yesus. Puji Tuhan. Ya, saya ulangi yang coklat, yang ungu ini. Melalui Yesus, Allah Sang Pemberi Taurat telah menjadi Allah Bapa. Allah sebagai hakim, namun ia lebih dahulu mengasihi umatnya dalam Yesus. Puji Tuhan. Kasih mendahului berbagai hukum dan peraturan, ya, termasuk mendisiplin. Itu kasih Tuhan mendahului. Ya. Hidup kita pun sama. Seorang bayi yang baru lahir pasti dipenuhi kasihnya. Ibu memberikan ASI sehari berapa kali itu dengan kasihnya. Ya, memang kasih mendahului berbagai hukum dan peraturan yang mendisiplin. Ya. Terus kemudian bayi itu bertumbuh. Ya, diajarkan berbagai macam keterampilan, ya, kasih, dan mulai dinyatakan disiplin itu, keadilan itu, ya. Iya, boleh belajar dia, ya, belajar dari buku yang dia baca, ya. Lalu kalau anak itu besar, dia salah, dia nakal, ya pasti didisiplin, dipukul, tapi jangan sembarangan pukul, hanya pukul bagian pantat. Karena itu bagian yang aman kalau dipukul. Ya. Tapi pemukulan itu bukan karena kebencian, tapi karena kasih supaya anak itu jangan berbuat salah. Ya. Kasih memang mendahului berbagai hukum dan peraturan. Ya, Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat 6. Ya, kekristenan itu tidak menolak Taurat, tidak menolak Taurat. Namun umat Tuhan melakukan Taurat setelah mendapat kasih karunia dalam Tuhan, yakni penebusan dalam Yesus Kristus. Ini penting sekali. Umat Tuhan melakukan Taurat setelah mendapat kasih karunia dalam Tuhan, yakni penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 18 dikatakan, kalian sudah dibebaskan dari dosa dan sekarang menjadi hamba untuk kehendak Allah. Hamba untuk melakukan kehendak Allah. Puji Tuhan. Jadi anugerah melampaui Taurat. Ya, melebihi Taurat. Ya. Jadi setelah mendapat anugerah, maka orang itu dengan hikmat, dengan kasih Tuhan melakukan Taurat itu. Ya. Mengapa harus dibebaskan dahulu? Pertanyaan, mengapa harus dibebaskan dahulu? Sebab dosa itu memperbudak manusia. Dosa itu memperbudak manusia. Jika seorang harus dibebaskan dahulu dari perbudakan dosa, jadi sehingga seorang harus dibebaskan dulu dari perbudakan dosa, barulah menjadi hamba-hamba kebenaran. Amin.